Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak sekalian. Bertemu lagi dengan saya Pak Dian Permana Putra dalam matematika wajib, yaitu tentang pertidaksamaan di bab 2 ya. Ini masih di pertidaksamaan di bagian pertidaksamaan rasional. Baik, bentuk umum pertidaksamaan rasional ada 4, yaitu fx per gx besar dari 0, kemudian fx per gx besar sama dengan 0, yang ini, kemudian fx per gx lebih kecil dari 0 dan fx per gx lebih kecil sama dengan 0. Dengan syarat gx-nya atau penyebutnya itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi kenapa muncul syarat seperti ini? Karena rasional itu sama dengan pecahan. Masih ingat pecahan ya di kelas 5 SD itu seperti setengah, 2/3 ya. Cuman di sini pembilang dan penyebutnya adalah bentuk fungsi atau dalam bentuk variabel. Baik, langsung aja. Bagaimana cara penyelesaiannya? Untuk menyelesaikan pertidaksamaan rasional, yang pertama, selalu arahkan ke bentuk umum yang 4 tadi. Kemudian yang kedua, tentukan pembuat 0. Pembuat 0 ini adalah nilai X. Ya. Pembuat 0 ini disebut juga dengan nilai X. Kemudian yang ketiga, gambarkan pembuat 0 pada garis bilangan. Sudah dapat X-nya tadi, gambarkan di garis bilangan. Kemudian yang keempat, tentukan tanda paling kanan. Usahakan yang paling kanan ini selalu yang positif. Selalu usahakan. Kemudian jika pangkat variabelnya ganjil, tanda berubah. Jika pangkat variabelnya genap, tandanya tetap. Artinya tetap positif atau berubah menjadi negatif. Gitu ya. Kemudian yang keenam, jika tanda pertidaksamaan lebih besar, pilih yang positif. Jika tanda pertidaksamaan lebih kecil, pilih yang negatif. Kemudian, langkah terakhir tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian. Baik, langsung aja kita masuk ke contoh 1. Contoh 1 ini contoh soal UN biasanya. Harga-harga nilai X di bawah ini yang memenuhi adalah. Jadi pertidaksamaannya itu adalah 2X ditambah 3 per 3X dikurang 7 lebih besar dari 0. Nah, jadi yang pertama tadi langkahnya arahkan dia ke bentuk umum. Apakah ini sudah sama seperti bentuk umum? Ya udah ya, jadi bentuk umum kita itu Fx per Gx lebih besar dari 0. Jadi pas dia sesuai dengan bentuk umum. Ya, bentar. Ya, ini sudah mirip dengan bentuk umum ya. Nah, kemudian setelah dengan bentuk umum, kita cari pembuat nolnya. Jadi yang di atas ini pembuat 0. Bagaimana cara mencari pembuat 0? Yang di atas itu adalah 2X tambah 3. Samakan dia dengan 0. Menjadi 2X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3/2. Nah, dapatlah pembuat 0 yang di atas atau pembilang. Nah, yang penyebut adalah 3X dikurang 7. Itu samakan dengan 0. Kemudian berarti 3X sama dengan 7, maka X sama dengan 7/3. Ya. Kemudian di sini jangan lupa ada syarat bahwasanya yang di bawah atau penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Nah, berarti di sini kita buat tidak sama dengan 0. Berarti kita buat tidak sama dengan 0. Sehingga kita gambarkan. Ya, kita gambarkan. Nah, cara menggambarnya, ingat kembali ya, minus itu selalu di kiri ya. Berarti ini di sinilah minus 3/2. Kemudian di sini adalah 7/3. Nah, kemudian untuk yang di atas adalah minus 3/2. Minus 3/2 itu dilihat tanda soal. Soal ini nggak ada sama dengannya ya. Nah, lebih besar aja. Karena nggak ada sama dengannya, maka bulatnya bulat kosong. Ya, bulatnya kosong, bukan bulat penuh. Nah, kemudian 7/3. 7/3 itu di bawah. Yang di bawah atau penyebut selalu bulat kosong. Ya, ingat ya, yang penyebut itu selalu bulat kosong. Karena dia tidak sama dengan di sini. Oke, nah sekarang sesuai dengan langkah yang kita jabarkan sebelumnya, tentukan tanda paling kanan. Caranya gimana? Perhatikan, pastikan koefisien X yang di pembilang dan penyebut sama-sama positif. Jika penyebutnya di sini ya sudah positif 2, di sini juga sudah positif, maka positif bagi positif. Jadi dapatnya di sini positif. Paling kanannya positif. Nah, kemudian dia bergerak ke kiri.
bergerak ke kiri melewati 7/3. 7/3 berasal dari sini. 7/3 itu berasal dari bawah sini. Nah, pangkat variabelnya adalah 1, si X-nya. Maka dia berubah tanda menjadi negatif. Kemudian dia bergerak lagi ke kiri, melewati -3/2. -3/2 berasal dari sini, itu yaitu pembilangnya. Pembilangnya pangkat variabel X juga 1, ganjil, berarti berubah menjadi positif. Nah, begitu dia ya, menentukan tandanya. Nah, kemudian lihat di soalnya ini lebih besar. Lebih besar dari 0, artinya ambil yang positif. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Yang positif, kemudian yang ini yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari -3/2 atau X lebih besar dari 7/3. Sehingga jawabannya adalah B ya. Gimana, bisa ya? Oke, nah kemudian ada cara yang lain yang bisa saya tawarkan sama kalian. Nah, jika nanti bentuk ini cara cepat ya. Jika nanti bentuknya, khusus bentuk ini, bentuknya adalah AX ditambah B per CX ditambah D, lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 0 gitu ya. Cara cepatnya adalah, jika nanti ini lebih besar atau sama dengan 0, maka nanti himpunan penyelesaiannya mirip dengan pertidaksamaan kuadrat di pertemuan sebelumnya. Yaitu X lebih kecil atau sama dengan yang terkecil, atau X lebih besar atau sama dengan yang terbesar. Jika nanti tandanya di sini lebih kecil, apa cara cepatnya kemarin? X ya di antara yang terkecil dan yang terbesar. Nah, begitu. Siapa? Nah, tentukan pembuat 0 di sini dulu. Misalnya pembuat 0 di sini adalah negatif D per A. Pembuat 0 di sini adalah negatif D per C. Mana yang kecil, taruh di kiri, mana yang besar, taruh di kanan. Bisa dengan cara seperti ini. Ya, langsung dia. Oke, bisa ya. Saya rasa contoh soal nomor 1 lumayan bisa ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Ini adalah UM-UGM ya, ujian mandiri masuk Universitas Gadjah Mada bagi yang mau kuliah di UGM. Coba diperhatikan, ini tahun 2003. Tentukan pertidaksamaan dari itu. Ya, tentukan nilai X dari pertidaksamaan itu, yaitu 2X kurang 1 per 3X tambah 2 itu lebih besar sama dengan 2. Saya mau tanya di sini, apakah ini sudah sesuai dengan bentuk umum? Iya, ternyata belum ya. Bentuk umum kita itu adalah fx per gx itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena di sebelah kanannya belum 0, maka 2 harus kita pindahkan ke kiri. Sehingga menjadi 2x kurang 1 per 3x tambah 2 itu kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, begitu dia. Nah, ini jadi pecahan ya, A per B dikurang C misalnya kita. Gimana caranya? Ya anggap ini 2/1 ya, bisa juga. Nah, ingat kembali penjumlahan atau pengurangan pecahan di SD. Ya misalnya A per B ditambah C per D. Maka ini cara cepatnya enaknya kali silang kali bawah. Ya, jadi A kali D tambah B kali C per kali bawah B kali D. Kalau di sini kurang juga. Nah, ingat kembali ini penjumlahan pecahan ya di SD kelas 5. Nah, lakukan hal yang sama seperti ini. Jadinya 1 kali 2x kurang 1. Jadinya 2x kurang 1 dikurang, kalikan 2 ke bawah ini. Ini 2 dikali 3x tambah 2 per, nah kalikan bawahnya yaitu 3x tambah 2. Lebih besar sama dengan 0. Ya, selesaikan yang atas, berarti 2x kurang 1 dikurang 6x kurang 4 ya, per 3x ditambah 2 lebih besar sama dengan 0. Jadi yang di atas adalah negatif 4x ya, negatif 4x dikurang 4, dikurang 5 ya. Dikurang 5, sebentar. Negatif 4x dikurang 5. Ya, kurang 5 per 3x tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, usahakan variabel x itu selalu positif. Sini variabel x
koefisiennya negatif 4. Jadi kita keluarkan negatif, yaitu 4x tambah 5 per 3x tambah 2. Nah, kemudian ini kedua ruas kita kali dengan negatif, sehingga tandanya berubah nanti ya. Itu menjadi 4x ditambah 5 per 3x ditambah 2 lebih kecil ya, berubah tandanya. Gini. Oke, tentukan pembuat nol yang di atas. Yang di atas berapa? Iya, negatif 5/4 ya. Yang di atas adalah negatif 5/4. Yang di bawah adalah negatif 2/3. Nah, jika kita menggunakan cara cepat yang tadi, yang saya bahas di contoh soal sebelumnya ya, ini langsung aja karena ini pertidaksamaannya lebih kecil, maka himpunan penyelesaiannya adalah X berada di antara. Ya, siapa? Yaitu negatif 5/4 yang di atas, yang kecil. Kemudian yang besar di kanan, negatif 2/3. Tapi hati-hati, yang di bawah tidak boleh nol. Ya, yang di bawah selalu bulat kosong. Tadi saya bilang ya, di contoh soal nomor 1 juga saya bilang, yang di bawah ini tidak sama dengan, jadi bulatnya kosong. Sehingga hati-hati, di sini harus nggak ada sama dengannya. Nah, jadi lebih kecil aja. Nah, berarti jawabannya adalah yang X lebih besar sama dengan negatif 5/4, kemudian X lebih kecil dari negatif 2/3 yang A. Ya. Jawabannya yang A. Ingat ya, yang di bawah, GX atau penyebutnya harus selalu bulat kosong atau tidak ada sama dengan. Baik, contoh soal yang ketiga, ini dia. Ini adalah SPMB ya, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sekarang namanya UTBK dan SBMPTN tahun 2003. Nah, kita lihat soalnya katanya tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan itu X kuadrat dikurang 9X ditambah 14 per X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Nah, pertanyaannya apakah ini sudah bentuk umum? Sudah sesuai dengan bentuk umum? Ya, ya, bentuk umumnya yang fx per gx lebih kecil dari 0. Jadi sudah sesuai dengan bentuk umum. Jadi boleh kita tentukan pembuat 0. Bagaimana menentukan pembuat 0 dari bentuk kuadrat? Iya, dengan cara difaktorkan. Ya. Oke, kita buat dulu letak tempat untuk pemfaktorannya. Ya, karena variabel X-nya, kemudian di sini koefisien eksponennya 1 ya. Jadi variabel X semua kita isi. Nah, sekarang yang di atas berapa kali berapa? 14 dijumlahin minus 9. Ya, negatif 2 dan negatif 7 ya. Oke. Kemudian berapa kali yang di bawah? Berapa kali berapa? Negatif 8 dijumlahin 2. Yaitu negatif 2 dan 4. Positif 4. Nah, berarti kan di sini. Di sini ada sama-sama X kurang 2. Apakah langsung coret? Seharusnya iya. Kalau di aljabar biasa. Kalau di pertidaksamaan rasional, tidak boleh dicoret. Kenapa? Kalau kamu coret, kamu kehilangan titik penyelesaian X sama dengan 2. Jadi jangan dicoret, dibiarkan saja. Oke, sekarang tentukan pembuat nolnya, yaitu X kurang 2, siapa pembuat nolnya? Di sini dapatnya adalah X sama dengan 2. Yang di bawah juga sama ya, X sama dengan 2. Kemudian di sini adalah X sama dengan 7. Di sini X adalah negatif 4. Nah, sekarang kita gambarkan ke empat-empatnya pada garis bilangan. Yang di atas dulu. Yang di atas adalah 2 dan 7. Tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan, berarti bulatnya kosong. 2 dan 7. 2, 7. Kemudian yang di bawah adalah 2 dan negatif 4. Jadi sudah digambar lagi ya, ini 2. Dianggap 1 aja. Kemudian ini adalah negatif 4. Nah, sekarang kita menentukan tanda yang paling kanan. Usahakan setiap X sudah positif. Yang di atas sudah positif X-nya? Sudah ya, yang di bawah juga sudah. Karena sudah semua positif, maka tanda pertidaksamaan paling kanan adalah positif. Kemudian kita bergerak ke kiri, melewati 7. 7 pangkatnya ganjil, ini X-nya, maka berubah jadi negatif. Kemudian kita bergerak lagi ke kiri, menuju 2. Nah, 2 di sini ada 2, yang di atas dan yang di bawah. Pangkatnya sama-sama ganjil. Jadi,
Yang diambil yang mana? Nah, jadi karena dia ada 2, jadi ganjil, kalau dibagi jadi ganjil ya. Ibarat begini, X per X. Nah, ibaratnya begini ya, dianggap. Atau dianggap jadi A per A lah gitu ya, A per A. Jadi A pangkat 1 kurang A pangkat 1 sama dengan kan A pangkat 0 ya. 0 ini kan termasuk bilangan, termasuk disebut juga genap. Ya, jadi termasuk dia juga genap juga. Jadi dapatnya ini yang negatif. Karena dia pangkatnya genap 0. Sehingga di sini apa namanya? Tidak berubah. Negatif tetap negatif. Jangan berubah. Jangan menjadi positif. Oke, sekarang di sini bergerak kembali ke negatif 4. Negatif 4 itu adalah ganjil pangkatnya di sini. Sehingga dapatnya di sini berubah menjadi positif. Dia ganjil berubah, ingat ya, kalau genap dia tetap tandanya. Oke, berarti karena soalnya lebih kecil sama dengan 0, berarti kita ambil yang negatif. Sehingga penyelesaiannya adalah yang ini. Iya, sehingga boleh ya kita buat rentang seperti ini. Himpunan penyelesaiannya adalah dari minus 4, ya, X di antara minus 4 dan 2, atau X di antara 2 dan 7. Boleh seperti ini. Ternyata di soal tidak ada seperti itu. Gimana caranya? Untuk menyingkatnya boleh juga X di antara negatif 4 dan 7, tapi X enggak boleh 2. Nah, itu dia. Jadi maksudnya negatif 4 sampai 7 iya, antara negatif 4 dan 7 iya, tapi kecuali 2. Nah, gitu. Karena 2 nggak boleh juga. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Antara negatif 4 dan 7, tapi X tidak sama dengan 2. Mana bisa ya? Oke, kita lihat contoh soal nomor 4. Ini juga bentuk kuadrat ya, bahkan ada pangkat 4 yang ada kalau kita kalikan. Nah, tentukan semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan itu. Kita tulis dulu ya. X kuadrat tambah 2X ditambah 5 per 3X kuadrat kurang 4X tambah 1 dikali X kuadrat tambah 1 lebih kecil sama dengan 0. Pertanyaannya apakah ini sudah sesuai bentuk umum? Ya, bentuk umumnya adalah fx per gx lebih kecil sama dengan 0. Ya. Nah, jadi karena sudah sesuai, kita tentukan pembuat nolnya. Bagaimana pembuat nolnya? Nah, di atas ini tidak bisa kita faktorkan. Jadi gimana caranya? Ya bisa pakai rumus ABC ya. Nah, apakah ini apa perlu kita cari yang di atas? Apa perlu kita cari? Enggak. Yang di atas enggak perlu kita cari. Kenapa? Karena yang di atas selalu pasti positif. Tahu dari mana di atas itu positif? Ya. Sekarang coba kita lihat diskriminannya dari persamaan kuadrat ini. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat. Ya, perhatikan sebelah kanan atas ya, ditambah 2X ditambah 5. Ini kan memiliki A sama dengan 1, memiliki B sama dengan 2, memiliki C sama dengan 5. Waktu kalian belajar fungsi kuadrat di SMP kelas 9, ya, itu ada menentukan diskriminan. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Berarti di sini 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 5. Sorry, ini positif ya. Jadi jadinya 4 dikurang 20, ini positif ya. Positif 5 maksudnya tadi. Berarti dapatnya negatif 16. Artinya dengan diskriminan, ya, diskriminan lebih kecil dari 0 dan A, ini A ya, A-nya lebih besar dari 0, maka fungsi ini adalah definite positif. Kalau digambarkan, dia akan selalu berada di atas sumbu X, fungsi kuadrat. Nah, ini mepet-mepet lagi ke pelajaran kelas 9 ya. Ini A lebih besar dari 0 ya. Typo saya nih. Tartar.
Oke. Ya. Nah, di sini A lebih besar dari 0 dan diskriminan lebih kecil dari 0, itu dia syarat dari definite positif. Artinya, nilai yang di atas ini selalu, apapun kamu masukkan X, pasti selalu positif. Apapun itu. Nggak percaya, silakan buktikan sendiri. Oke, nah sekarang yang di bawah. Di sini, X kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1 ini nggak bisa juga kita faktorkan. Nggak akan bisa. Coba kita cek juga. X kuadrat ditambah 1. Ini yang pertama, yang kedua. Kita cek juga X kuadrat tambah 1. X kuadrat tambah 1 ini A-nya sama dengan 1, B-nya nggak ada ya. C-nya sama dengan 0. Sorry, C sama dengan 0. C-nya sama dengan 1. B-nya yang 0 maksud saya. Oke. C-nya sama dengan 1, tapi B-nya sama dengan 0 ya. Nah, kita cari diskriminannya yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Berarti di sini 0 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali 1. Berarti dapatnya negatif 4. Iya, ternyata dia negatif juga, isi 0. Dengan catatan A besar dari 0. Maka dia definite positif juga. Artinya yang di sini pasti positif selalu apapun itu X-nya. Nah, jadi yang perlu kita uji, terakhir tinggal yang ini saja. Apakah ini bisa difaktorkan? Ya, bisa difaktorkan. Jadi karena ini sudah positif, positif bagi positif kali apa di sini supaya hasilnya negatif? Karena ini soalnya negatif. Jadi gini ya, kalau di simpelnya ya, positif per apa kali positif, hasilnya sama dengan negatif. Nah, ini dia. Pastilah di sini negatif kan gitu. Karena positif bagi negatif, hasilnya dibagi positif aja jadi negatif. Berarti mau nggak mau di sini harus negatif. Artinya si ya, artinya si 3x kuadrat dikurang 4x tambah 1 itu harus lebih kecil dari 0. Pak pakai sama dengan enggak? Enggak. Kenapa? Karena dia di bawah. Karena gx itu tidak sama dengan 0. Artinya nggak boleh ada sama dengannya kalau yang di bawah. Makanya dia lebih kecil, nggak lebih kecil sama dengan. Nah, sekarang kita faktorkan ini. Kita faktorkan. Jadi, ini 3x, x ya, 1 berarti ya. Oke, kemudian di sini minus. Oke, sini dapat, ini jadi pertidaksamaan kuadrat kan. Nah, di sini dapatnya adalah x sama dengan 1/3, sini dapatnya adalah x sama dengan 1. Jadi karena dia lebih kecil, maka x-nya berada di antara. Udah, jadi jawabannya yang A. X berada di antara 1/3 dan 1. Pertanyaannya, Pak, yang dua lagi ini gimana? Yang ini sama yang ini gimana? Nggak perlu lagi. Karena sudah pasti positif, nggak usah dibahas. Nah, gitu. Jadi dia ngebahas yang ininya aja. Gitu. Oke, bisa ya. Nah, kalau sudah definite positif, dianggap positif gitu ya. Oke, sekarang contoh soal yang kelima. Ini adalah SBMPTN tahun 2017. Nanti ada di SBM 2019. Oke, SBM 2017 ini katanya 3x, ada mutlaknya pula itu ya. 3x ditambah 6 per mutlak x kurang 1 lebih besar dari 4. Oke. Gimana caranya ini? Caranya ini, karena dia positif ya. Sebelumnya ini kan belum sesuai dengan bentuk umum ya. Jadi 4-nya kita pindahin dulu ya. Jangan buru-buru. 3x tambah 6 per mutlak x kurang 1 dikurangin 4. Lebih besar dari 0. Ya. Supaya lebih cepat, saya kali aja dengan mutlak x kurang 1 per mutlak x kurang 1. Begini boleh ya. Jadi ini kan anggap 1. Jadi dapatnya adalah 3x tambah 6. Bentar. Oke, 3x tambah 6 baru dikurang 4 mutlak x kurang 1 per mutlak x kurang 1 lebih besar dari
0. Oke. Karena di sini ada mutlak, jadi ya kita bahas dulu mutlaknya ya. Mutlak X dikurang 1, ya seperti yang kita pelajari sebelumnya, ini ada 2 jenis nilai ya. Yang pertama X kurang 1, ketika X kurang 1 lebih besar sama dengan 0, jadi X lebih besar sama dengan 1, kemudian dia menjadi minus X kurang 1, ketika X kurang 1-nya lebih kecil dari 0 atau X lebih kecil daripada 1. Atau ini boleh juga min X tambah 1. Atau boleh juga 1 dikurang X. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bagi 2. Yang ini kita bagi 2. Maksudnya kita kerjakan dua-duanya ya. Pertama, untuk X lebih besar sama dengan 1. Ya, maka yang ini, kita ambil yang ini yang dulu. Maka bentuk mutlak X kurang 1 itu menjadi X kurang 1. Sehingga soalnya 3X ditambah 6 dikurang 4 buka kurung X kurang 1 per X kurang 1 lebih besar dari 0. Ini jadinya 3X tambah 6 dikurang 4X tambah 4 gitu ya. Per X kurang 1 lebih besar dari 0. Yang di atas 3X kurang 4X jadi negatif X. 6 tambah 4 jadi 10. Kemudian X kurang 1 lebih besar dari 0. Ya usahakan, saya bilang tadi di sini X harus positif, ini negatif, buka kurung, X kurang 10 begitu ya. Per X kurang 1 lebih besar dari 0, ini menjadi X kurang 10 per X kurang 1 kecil 0. Oke, yang di atas siapa? Membuat nolnya? Ya, yang di atas ini adalah 10, di bawah adalah 1. Tandanya lebih kecil, maka X ya, maka X berada di antara 1 dan 10. Ini dulu ya. Nah, kita lihat soalnya, banyaknya bilangan bulat X yang memenuhinya. Berarti di sini ada berapa bilangan bulat di sini? Antara 1 dan 10. Ada berapa bilangan bulat? Ya ada 2, ya ada 2, 3, 4, sampai 9. Sehingga di sini ada berapa bilangan bulat? Berapa? Iya, ada 8 ya. Ada 8 bilangan bulat di sini. Oke. Sebentar, iriskan dulu dengan ini. Hampir lupa. Kan X lebih besar sama dengan 1. Di sini X antara 1 dan 10. Apakah benar ini? Apakah 2, 3, 4, sampai 9 benar? Lebih besar dari 1 sama dengan 1? Iya benar. Ikut dia 8. Itu jangan lupa ya. Kemudian di sini kita ambil yang X lebih kecil dari 1. Maka mutlak X kurang 1 itu bernilai 1 kurang X. Nah, jadi ya. Oke. Jadinya soalnya 3X ditambah 6 dikurang 4 dikali 1 kurang X per 1 kurang X lebih besar dari 0. Sehingga di sini 3X ditambah 6 dikurang 4 ditambah 4X ya per 1 kurang X lebih besar dari 0. Ini 3X ditambah 4X 7X. Kemudian 6 kurang 4 tambah 2 per 1 kurang X lebih besar dari 0. Nah, ini usahakan positif ya, jadinya 7X tambah 2 per negatif X kurang 1. Nah, jadi kembali ke bentuk asal dia ya. Nah, ini jadinya 7X tambah 2, sorry. Oke. Ya, 7X ditambah 2 per X kurang 1 lebih kecil dari 0. Nah, ini begitu juga. Ya, tentukan pembuat 0 yang di atas. Yang di atas itu katanya 7X tambah 2. Berarti di sini negatif 2 per 7.
yang di atas. Yang di bawah adalah 1. Karena tandanya lebih kecil, berarti di antara gitu ya. Cara cepatnya tadi, berarti X berada di antara negatif 7/2 dan 1. Apakah bilangan bulat yang di sini? Siapa-siapa aja, yuk. Hanya 0. Ya, 0 ya. Antara minus 7/2 dan 1 itu hanya 0. Apakah 0 itu lebih kecil dari 1? Iya, benar. Berarti di sini hanya ada 1. Berarti gimana dong? Ada berapa semuanya? Banyaknya bilangan bulat X. Banyaknya. Ada berapa? 8. Yang ini ditambah 1. Sama dengan 9. Yang ditanya adalah banyak bilangan bulatnya. Bukan himpunan penyelesaiannya. Oke. Yang terakhir ada soal UTBK tahun 2019. Masih seger ya. Baru-baru aja nih. Jika X antara A dan B adalah solusi dari ini, maka nilai B dikurang 2A. Oke, kita cari dulu himpunan penyelesaiannya ya. X kuadrat ditambah X ditambah 3 per X kuadrat dikurang X dikurang 2 lebih kecil dari 0. Apakah ini sudah sesuai dengan bentuk umum? Iya, jawabannya. Karena sudah seperti ini. Oke. Nah, sekarang yang di atas, perhatikan. Apakah yang di atas bisa difaktorkan ya untuk mencari pembuat nolnya? Tidak. Ya, jadi kita bahas sedikit lagi. X kuadrat ditambah X ditambah 3 dengan A sama dengan 1, berarti A lebih besar dari 0. Kemudian di sini B sama dengan 1. Kemudian di sini C sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian cari diskriminannya, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Berarti 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 1, berarti negatif 3. Iya, negatif. Ya, pasti. Berarti dia ini definite positif. Berarti ini nggak usah dibahas pembuat nolnya. Karena ini selalu positif. Nah, kalau gitu kita analisis. Positif dibagi apa supaya hasilnya ini negatif ya? Positif bagi apa supaya negatif? Ya, pasti negatif. Maka yang kita bahas hanya yang ini. Iya, berarti X kuadrat dikurang X dikurang 2 itu harus negatif. Apakah ini bisa difaktorkan? Alhamdulillah bisa. Berarti ini berapa yuk? Negatif atau plus 1, negatif 2 ya? Iya ya. Berarti di sini dapatnya adalah X sama dengan negatif 1. Sini X sama dengan 2. Karena X-nya lebih kecil, maka berada di antara. Oke, berarti inilah si A. Ya, sesuai dengan soal ini tadi. Yang di kiri si A. Yang di kanan lah si B. Sehingga B dikurang 2A adalah 2 dikurang 2 kali negatif 1. Berarti 2 tambah 2. Sama dengan 4. Jadi jawaban adalah yang D. Begitu. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dari penjelasan saya tadi tentang pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan. Semoga bisa membantu kalian dalam menjawab latihan dan kuis. Semoga beruntung, semoga bagus nilainya. Terjaga protokol kesehatan, semoga kita bisa segera belajar tatap muka ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.